Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Podcast Tech. Oke, jadi sedikit berbeda dari biasanya. Kali ini unit Samsung Galaxy A03s-nya dikasih dari Samsung Indonesia. Nggak saya beli sendiri. Nah, masalahnya, kalau HP-HP Samsung yang saya beli sendiri, berarti ada sesuatu yang di atas kertas tuh bikin saya tertarik buat beli. Bikin saya excited duluan. Bikin kepo gitulah. Jadi biasanya reviewnya tuh ya cuma konfirmasi aja, sebagus apa sih si sesuatunya itu tadi. Oke? Dan biasanya hasilnya reviewnya jadi positif. Kayak review saya tentang Samsung Galaxy A52s 5G kemarin, atau Samsung A22 5G juga. Nah, dua HP itu tuh recommended menurut saya. Sampai keduanya saya kasih tanda api di judulnya, yang berarti recommended buat dibeli. Dan keduanya saya beli sendiri ya. Nah, masalahnya, kalau HP yang dikasih dan sebenarnya saya nggak niat buat beli HP tersebut, berarti di atas kertas sesuatu yang menariknya tuh nggak ada dong ya. Oke, harga Samsung Galaxy A03s ini di 1,7 jutaan. Dan walaupun saya bisa kasih tahu di awal kalau ini bukan HP entry level yang jelek, tapi karena harganya saat video ini dibuat cuma 150 ribuan lebih murah dari Poco M3 yang menurut saya adalah raja di kelas harga segini. Jadinya, ya jujur, berat. Karena si Galaxy A03s ini tuh kalah cukup signifikan yang pertama di sektor performa. Jadi pas kamu gosar, geser, dan buka tutup aplikasi di UI-nya tuh animasinya bakal berasa kayak tipikal HP entry level lah. Walau buat main game Mobile Legends sih masih lancar-lancar aja di settingan grafik high, belum bisa ultra memang. Dan main PUBG juga ya masih bisa di settingan grafik smooth medium, asal nggak terlalu kompetitif sih, cuma ngeramein doang lah istilahnya. Kemudian di sektor multimedia juga ini kalah, karena si Samsung masih pakai layar HD, belum Full HD kayak Poco M3 tadi. Speakernya juga ya walau nggak jelek suaranya, tapi belum stereo, sekali lagi kayak Poco M3. Ini harusnya video versus ya. Kemudian lanjut di sektor desain juga, menurut saya ini biasa-biasa aja. Kamera depannya masih pakai model teardrop, terus material cangkangnya juga standar-standar aja. Walau positifnya di sini nyaris nggak ada kamera bump, jadi lebih stabil pas pakai HP-nya di atas meja misalnya. Dan sensor fingerprint-nya juga udah di samping, lebih modern lah. Kemudian sensornya juga di sini nggak lengkap, nggak ada gyroscope dan nggak ada sensor magnetik juga. Dan terakhir kualitas kameranya, ya secara overall sekali lagi jelek sih enggak, hanya nothing spesial juga lah. Walau harus saya apresiasi, di sini udah punya lensa makro dan lensa depth sensor. Dan color science Samsung juga menurut saya oke. Jadi kalau di kondisi pencahayaan yang bagus, kamera Galaxy A03s ini masih bisa tampil apik, tajam, dan balance. Hanya memang pas diadu low light, nah Samsung keteteran. Poco M3 udah 48 megapiksel, sedangkan Samsung masih pakai sensor 13 megapiksel. Plus, Poco punya mode malam. Ya, tapi kalau mau fair, diadu sama HP Xiaomi yang pakai sensor 13 megapiksel juga, kayak Redmi 9 misalnya. Di kondisi low light, dua-duanya ya terlihat struggling juga. Samsung berusaha tampil cerah dengan ngorbanin ketajaman, sedangkan Redmi ngambil pendekatan yang sebaliknya. Yang penting tajam walaupun jadinya gelap. Sedangkan kalau selfie-nya, ya di harga segini emang udah rata-rata kayak gini hasilnya. Keduanya resolusinya sama-sama aja, standar di 1080p, 30 frame per second juga, jadi nothing special. Kurang lebih seperti ini guys. Ini
Dynamic range-nya kurang lebih seperti ini kalau kita lawan matahari ya. Bagian ke bawah, auto exposure-nya juga oke. Kalau kita ke atas, kurang lebih seperti ini. Oke, kalian suka yang mana? Nah, ini kalau kalian pengen pakai kedua HP ini untuk nge-vlog guys. Kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri stabilisasinya lebih oke yang mana, dan mungkin auto exposure-nya ya bisa dicek juga. Dan perekaman audionya pastinya. So, walau daya saing si Samsung Galaxy A03s ini tuh berasa ya kurang greget gitu lah. Tapi saya tetap harus apresiasi kapasitas storage yang memadai di sini. 64 GB. RAM-nya juga lumayan, udah 4 GB. Baterainya juga gede, 5000 mAh. Ini aman buat dipakai 24 jam plus. Chargingnya juga di sini lumayan, 15 watt. Ini nggak basic amat. SIM tray-nya lengkap di sini, jack audio hadir, dan mungkin juga di antara kalian banyak yang demen sama One UI Core-nya Samsung juga ya, yang cukup lengkap fitur-fiturnya. Dan pembahasan One UI di Galaxy A03s ini lengkap ada di videonya Jagat Review. Ntar linknya saya kasih di bawah, kalau kalian kepo. So, kesimpulannya, ya kalau kalian fansnya Samsung, silakan. Samsung ngasih opsi yang cukup aman di kelas harga 1,7 jutaan melalui sebuah Samsung Galaxy A03s ini. Tapi kalau buat saya yang orientasnya tuh selalu fokus ke faktor price to performance, bodo amat apapun merek HP-nya. Yang penting service centernya punya reputasi yang oke. Tapi di sini price to performance-nya tuh bukan cuma di atas kertas doang loh ya. Experience real sehari-harinya malah lebih penting buat saya. Nah, with that being said, di kelas harga 1,7-1,8 jutaan, ya walau lebih mahal 150 ribuan, Poco M3 bakal terlihat lebih menarik. Kecuali kedepannya ada koreksi harga buat si Samsung Galaxy A03s ini. Oke? Thanks for watching. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nico out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.